Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Samun Adi. Nah, di pertemuan ke-9 ini saya bakal membahas yaitu tentang teknik penulisan ilmiah. Nah, langsung saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Namun sebelum lanjut ke materi, ada beberapa yang perlu kita ketahui yaitu amanat Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana teman-teman sendiri kalau misalkan Tridharma Perguruan Tinggi kan sudah tahu ya, yaitu pertama pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, di sini yaitu amanat Tridharma Perguruan Tinggi, poin-poinnya penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terus ada azas manfaat, terus ada diseminasi hasil temuan ilmiah kepada civitas akademik atau stakeholders. Terus ada juga media komunikasi ilmiah atau mungkin yang sering kita ketahui yaitu makalah, buku, diktat, majalah, jurnal, abstrak, proceeding, pamflet, abstrak dan sebagainya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jadi memulai menulis artikel atau jurnal. Sebetulnya artikelnya tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang, yaitu peribahasa ya teman-teman. Tujuan menyampaikan sesuatu. Media jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah, aturan yang mengikat, pedoman atau tulisan. Fungsi. Nah, di sini juga ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi ilmiah, yang kedua ada fungsi sosial, yang ketiga ada fungsi ekspresi. Nah, terus di sini juga ada poin yaitu aspek penulisan, yang mana aspek penulisan itu ada aspek isi atau kajian bidang ilmuwan, terus ada aspek bahasa, itu bahasa tulis ilmiah, terus juga ada aspek sajian, yaitu aturan dan gaya selingkung. Di sini juga ada ciri artikel ilmiah. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua ada rasional, yang ketiga ada kritis, dan yang keempat ada pembaharu. Terus juga di sini ada proses penulisan. Nah, seperti biasa ya, kalau misalkan kita membuat apapun itu dalam cakupan teknologi ataupun produksi, pasti ada yang namanya pra penulisan, atau yang terus ada penulisan, ada pasca penulisan. Nah, adapun yang pra penulisan itu yang ada bahasa tulisan dan juga kerangka. Terus yang penulisan ada draft tulisan sama anatomi. Yang pasca penulisan ada penyuntingan dan juga publikasi. Nah, secara bahasa mungkin pra penulisan itu pencarian dan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orisinalitas, kemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal teknis penulis. Pemahaman metode, atau ada 2 metode ya, ada penelitian kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif. Nah, pencarian referensi biasa kita cari di buku, jurnal dan sebagainya, data. Rancangan naskah juga ada. Terus pas setelah pra penulisan itu ada penulisannya. Ya, penulisan itu bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Terus gaya bahasa juga selingkung, dalam artian sistematika tulisan, cara merujuk, cara menulis data rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis. Terus juga ada draft pasar tulisan. Itu jangan takut menulis. Biasanya kan yang namanya juga manusia gitu kan, tak luput dari lupa. Alangkah baiknya apapun itu lebih baik kita menulis. Terus juga ada anatomi penulisan, yang mana di sini ada poin-poinnya, ada atau kandungan-kandungannya, yaitu ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, terus metode, ada hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Nah, adapun untuk abstrak itu ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Terus memuat di dalamnya juga masalah atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan juga ringkasan hasil penelitian. Terus poin selanjutnya itu 1 paragraf, umumnya maksimal 200 kata. Terus juga ada di sini tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang. Jadi harus jelas gitu ya teman-teman, nggak bisa disingkat.
Terus juga ada dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kata kunci, kata atau istilah yang dibahas itu untuk mempermudah penulisan artikel, terus mempunyai makna yang khas dan jelas. 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel ada di dalam judul atau bahasan, sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Terus juga ada bidang ekonomi, mengacu pada JEL atau singkatannya itu Classification Journal of Economic Literature. Terus juga ada seperti biasa kayak pendahuluan ya. Pendahuluan itu tentang latar belakang atau rasional penelitian, ada uraian permasalahan yang akan diteliti, terus status ilmiah disertai sumber acuan atau data referensi, terus ada pernyataan umum tidak perlu sumber acuan, terus juga ada wawasan rencana pemecahan masalah dan rumusan tujuan penelitian, dan juga umumnya 3-4 paragraf. Jadi jangan ya minimalnya 3-4, jangan sampai 1 atau 2 gitu ya teman-teman. Di sini ada landasan teoritis atau empiris. Berisi poin-poinnya itu berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian, studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, terus juga ada adopsi dan modifikasi model penelitian. Nah, di sini juga ada metodologi, yaitu uraian terperinci tentang prosedur penelitian. Ada beberapa poin, yaitu diantaranya data dan sumber data, jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif, terus ada spesifikasi model atau bagaimana data dianalisis, terus ada adopsi dan modifikasi metode, ditulis sumbernya jika ada modifikasi harus dijelaskan. Terus ada bahan analisis, cara penilaian sampel, proses analisis, pengumpulan data, cara perhitungan atau analisis sampai diperoleh hasil telah diuraikan dengan terperinci. Nah, di sini juga ada hasil dan pembahasan. Uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ilmiah, yang mana poinnya itu penyajian bersistem, ada diperjelas dengan ilustrasi atau tabel dan gambar, ada tabel dan gambar sederhana, terus ada data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Nah, di sini juga ada hasil dan pembahasan. Ada beberapa poin, yaitu menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut tercapai, menafsirkan hasil-hasil penelitian, terus merupakan tempat penulis menggemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas tetapi singkat dan logis, terus menghubungkan hasil penelitian, terus menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi. Terus juga ada kesimpulan dan saran. Nah, bukan copy paste dari pembahasan, terus pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, terus memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif bukan numerik, terus membuat implementasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka ya teman-teman. Harus poin-poinnya itu harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada pasca penulisan. Revisi naskah, yaitu diantaranya abstrak, isi bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar, tabel referensi dan sebagainya. Juga penyuntingan naskah untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft ya. Terus ada publikasi, nama berkala, kelembangan penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, kewajiban pasca terbit dan sebagainya. Nah, adapun untuk contoh-contoh jurnal terpublikasi, ada juga jurnal nasional dan juga internasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang saya salah sampaikan atau saya ucapkan, mohon dikoreksi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.